Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja untuk poin yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Hilmia, yaitu tentang identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia. Saya akan membahas materi mengenai identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yang berarti identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional sebagai identitas suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-negara bangsa. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu tentang integrasi nasional. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu definisi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Integrasi juga berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Untuk poin yang kedua, yaitu jenis-jenis integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi terbagi menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu aspek-aspek integrasi nasional. Dalam aspek integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam aspek politik, lazim disebut dengan integrasi politik. Aspek ekonomi lazim disebut dengan integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Sedangkan aspek sosial budaya lazim disebut dengan integrasi sosial budaya, yaitu aspek yang berhubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya. 4. Integrasi nasional. 1. Integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus. 2. Disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. 5. Model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. 6. Pengembangan integrasi di Indonesia. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan 5. Kesepakatan pembangunan ekonomi.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban, kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara warga negara. Maka kita mempunyai dua macam pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menyelenggarakan negara. Kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Terima kasih. Baiklah, saya atas nama Nurul Indah Haris akan menyampaikan materi terakhir pada hari ini. Materi pertama yaitu pengertian konstitusi dalam kehidupan berbangsa-bangsa. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Materi kedua yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MPR berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali masa sidang MPR. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.